Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa ma yudlil fala hadiyalah la haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hludatan min lisani yafqahu qawli yafqahu ya alim amma ba'd. Yang terhormat para pengurus Masjid Darul Rahman yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang saya hormati pula para sesepuh Masjid Darul Rahman, di antaranya Dr. Andes Ki Haji Muhammad Sa'i, Pak Haji Arif Setiawan, dan yang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu, insyaallah tidak mengurangi rasa hormat saya pada beliau. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang insyaallah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita mengucapkan syukur alhamdulillah. Nanti kita ucapkan alhamdulillah sebagai wujud syukur kita pada Allah bahwa kita makhluk yang dhaif ini mendapat begitu banyak nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, nikmat panjang umur, nikmat silaturahmi, nikmat kesempatan, nikmat ibadah. Mudah-mudahan dengan nikmat-nikmat ini kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Semoga kita termasuk orang yang bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang kita lakukan semuanya dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kemudian sholawat dan salam kita sanjungkan pada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga pada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya, dan mudah-mudahan kita pun termasuk pengikut yang setia hingga akhir zaman yang insyaallah akan dapat syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya muliakan, insyaallah hari ini kita mungkin bukan ceramah umum ya, tapi kita mengkaji. Jadi saya mohon ibu-ibu siapkan tafsir Quran. Kan ada di belakang tuh ya. Nih ini nih, di situ ada. Bapak-bapak ambil satu lah gitu ya. Pak Didin ada yang lain enggak? Ya. Atau di situ juga ada deh gitu. Ya. Baik Bapak Ibu yang saya muliakan, sebelum ke kajian yang akan saya sampaikan, ada kuis dulu nih. Ada 5 amplop nih, isinya lumayan sih, tapi ya untuk beri gorengan bisa lah. Siapa yang bisa silakan dijawab ya. Yang pertama Bapak Ibu ya, ada surat di dalam Al-Quran, spesifiknya itu juz amma yang terakhir ya, juz amma, juz 30, yang jarang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau menjadi imam. Ya. Wah, alhamdulillah. Kenapa, Pak? Subhanallah, alhamdulillah ya. Ya. Mana Mat? Sini Mat. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kita lihat Sirah Nabawiyah ya, Nabi Muhammad itu ketika jadi imam tidak akan membacakan surat Al-Lahab. Nama lainnya Al-Lahab apa Pak? Ada nama lain surat Al-Lahab. Ujung suratnya ada tuh. Hablum. Jadi disebut surat Al-Masad ya. Karena anaknya itu ada yang masuk Islam 3 orang Bapak Ibu ya, yang laki-laki 2, yang perempuan 1, sedangkan yang 1 tidak masuk Islam, kafir. Ya, terima kasih Pak. Nah, ini yang kedua nih. Tolong kalau setelah azan Bapak Ibu jangan langsung sholat. Ya.
Baca dulu apa? Doa setelah azan. Ayo siapa yang bisa acung tangan? Ya. Mana mic-nya nih? Pak Mat, tolong Mat. Halo Pak Indra, silakan. Jadi Bapak Ibu nanti belajar ya doa azan setelah azan ya, jangan meneng wae gitu. Ayo Pak, silakan Pak. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatu qa'imah hadi sayyidina Muhammad wal fadilah wa ba'd maqama mahmudan alladhi wa'ada innaka la tukhliful mi'ad. Alhamdulillah. Mat, tolong Mat. Ya. Ada 3 lagi Bapak Ibu ya. Nah, talim kemarin ya Bapak Ibu ini, talim kemarin saya kalau 2 talim berikut kan saya tidak ikut, saya tidak tahu ya. Tapi talim kemarin Bapak Ibu nih. Di dalam apa namanya ya, kisah para pencari agama Allah gitu ya. Seseorang sudah ditetapkan sebagai ahli neraka, Pak. Seseorang sudah ditetapkan sebagai ahli neraka, bahkan Allah meminta malaikat menyampaikan kesimpulan itu. Fulan, kamu ibadah rajin, sholat rajin, padahal kamu ahli neraka loh, udah ditulis di Lauhul Mahfuz. Tapi ujung-ujungnya dia ditetapkan sebagai ahli surga. Siapa yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Kenapa bisa begitu? Ya Pak Haji Dedi. Coba udah ditetapkan sebagai ahli neraka Pak. Ya, tetap beribadah nggak apa-apa. Saya tetap beribadah karena saya bersyukur saya bisa diberi kesempatan, diberi waktu. Maka kodok-kodar itu Bapak Ibu ternyata yang kodarnya ya, kalau kodok kan sudah ketetapan Allah. Nah, di ujungnya itu ditetapkan sebagai ahli surga. Alhamdulillah. Mat, mana siapa? Di sini Mat, kamu asisten di sini Mat. Ajak kelahiran ke sini ya Pak Haji. Ya, itu apa? Yang keempat ya sekarang ya. Nah, ini ibu-ibu belum jawab nih. Coba ini yang gampang nih Bapak Ibu. Gambaran surga di dalam Al-Quran itu seperti apa sih? Nah, ibu-ibu cepet. Gambaran surga dalam Quran coba. Ayo. Acung tangan mana? Ya Bu Esi. Bentar, mana mic-nya itu? Saya sebenarnya lagi nyari donatur ini. Biar pada semangat. Ya Bu. Gambaran surga itu dalam taman yang indah dan ada air sungai mengalir sama penuh dengan buah-buahan. Iya, luar biasa Bu Esi ya. Monggo Bu Esi nih. Nah, ini Mas, ini Mas. Satu lagi dari Mayora. Ini. Nanti mic-nya kasih. Terakhir Bapak Ibu. Perintah Allah dalam Al-Quran untuk membaca Quran itu supaya tartil ya. Itu di mana Pak? Ya. Belum lengkap. Ayat keberapa? Ayo. Ya ayyuhal mujammil. Ya. Oh, luar biasa, Pak. Tapi ini kasih aja ke yang lain ya. Oh, banyak ya. Ya.
Siapa yang bisa menerjemahkan surat Al-Ikhlas? Qul huwallahu ahad. Katakan. Jangan padilin lagi. Ini kan mengkaji Bapak Ibu. Ayo Pak Helmi. Atau satu ayat aja ya. Allahu somad. Ayo itu aja. Ayo acung tangan. Allahu somad. Ayo cepat. Siapa yang acung tangan tidak ada? Ibu-ibu. Allahu somad. Tidak ada. Qul katakan. Qul huwa itu dia. Qul katakan huwa dia. Allah ahad itu satu. Allahu somad. Allah tempat bergantung. Menggantungnya Allah gimana Bapak Ibu? Maksudnya kalau Bapak Ibu lihat gantungan kunci kan, menggantung di situ banyak kan? Itu namanya metafora Bapak Ibu, jangan diterjemahkan letter lock. Metafora Bapak ya. Bapak Ibu, nanti ini terakhir ada kuis ya, terakhir. Dalam kesempatan ini kita akan mengkaji. Kebetulan saya ingat murid-murid di SMP, SMA, SD ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu bisa nanti mengajarkan kepada anak-anak kita materi yang akan kita bahas hari ini. Apa materinya Bapak Ibu? Majas di dalam Al-Quran Bapak Ibu. Makanya Qurannya harus dipegang. Majas dalam Al-Quran Bapak Ibu. Nah, siapa yang paham apa artinya majas dulu? Majas itu apa Bapak Ibu? Ya? Apa Pak? Oh, itu salah satunya Pak. Salah satu. Ya boleh dicatat Bapak Ibu ya. Makanya perlu catatan sebenarnya. Jadi kalau ada anak nanya apa sih majas? Majas itu sebenarnya membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain Bapak Ibu. Jadi ada dua hal ya, ada dua hal, yang satu dengan yang lain nih. Punya kemiripan atau punya kesamaan gitu. Dibandingkan. Nah, itu namanya majas. Ternyata Bapak Ibu, karena Quran itu bahasanya luar biasa, di dalam Al-Quran itu banyak sekali majasnya. Tapi kita pahami dulu majas itu apa ya? Majas itu adalah membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Tadi Bapak mengatakan ada umpamaan ya. Nah, ada lagi Pak, ada pertentangan kan, ada. Kalau perumpamaan berarti kan sama kiri kanan. Kalau pertentangan beda kiri kanan ya. Ada lagi majas itu yang naik set gitu kan ke atas. Jadi biasanya Bapak Ibu jangankan 1 menit, 1 jam, 1 hari, 1 tahun kan naik set gitu. Ada yang turun. Jangankan setahun, sebulan, seminggu, sehari, 1 menit saja saya tidak akan ketemu kamu. Misalnya, ada yang gitu, ada yang naik, ada yang turun. Yang naik apa Bapak Ibu? Yang naik klimaks. Mana ada klimaks tuh? Yang turun anti klimaks. Oh Bapak Ibu nanti kalau cucunya nanya, anaknya nanya bisa jawab itu. Di dalam Al-Quran ada Qul huwallahu ahad. Itu naik Pak dari kata ahad itu. Kenapa ahad? Allahu somad. Allah tempat bergantung. Kenapa ahad? Lam yalid wa lam yulad. Tidak beranak dan tidak diperanakan. Itu kan ke ahad tadi. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Apa kata kufu Bapak Ibu? Kufu. Apa? Kufu itu apa? Kufu setara. Makanya kata Pak Asep kalau pernikahan itu harus sepupu. Itu dari bahasa Arab Bapak Ibu. Kufu itu artinya sama, setara. Walam yakul lahu, dan tidak ada
bagi dia lahu kufuwan ahad, yang menyerupai seorang pun, satu orang pun, itu maksudnya. Jadi ini anti klimaks Bapak Ibu ya. Klimaks. Ya Bapak itu di dalam Al-Qur'an. Bahasanya itu kalau ilmu balago luar biasa Bapak ya. Nah, kita mulai Bapak Ibu. Karena banyak, mungkin saya hanya akan membahas majas perbandingan saja Bapak Ibu. Bapak Ibu, majas perbandingan itu di dalam kajian hari ini dibatasi ada 4 Bapak Ibu. Ada 4. Ini mohon agak berat ya, nggak apa-apa ya Pak Arif ya, biar tahu. Yang pertama alegori Bapak Ibu. Alegori. Kalau ada kalimat dalam bahasa Indonesia, misalnya tentang kehidupan seseorang kan, yang kalimatnya gini, mendayung bahtera rumah tangga, Bapak Ibu ya. Nanti kita lihat di Quran ada nggak? Mendayung bahtera rumah tangga. Rumah tangga itu Bapak Ibu, ini kan satu sisi rumah tangga. Dibandingkan dengan apa Bapak Ibu? Bahtera. Apa itu bahtera Bapak Ibu? Lautan. Jadi rumah tangga itu sebenarnya bahteranya itu artinya bukan lautannya Pak, kapal. Ini rumah tangga, ini bahtera, kapal yang ada di lautan. Nah, rumah tangga itu mirip bahtera yang ada di lautan. Kiri kanan ada angin, ada ombak, di bawah ada karang, ada ikan apa yang suka nembus kapal itu. Di atas ada petir. Nah, Bapak Ibu, kalau rumah tangga bahteranya itu tidak tenang, bisa karam Bapak Ibu, artinya bisa bercerai itu. Jadi mendayung bahtera rumah tangga itu adalah alegori Bapak Ibu. Itu contoh dalam bahasa Indonesianya ya. Apa yang kedua Bapak Ibu? Yang kedua yang banyak di dalam Quran itu adalah perumpamaan. Jadi yang pertama alegori, yang kedua asosiasi, perumpamaan itu asosiasi. Kalau kata Pak Markiat, asosiasi itu adalah perkumpulan ya. Karena asosiasi itu membandingkan sesuatu dengan yang lain Pak. Biasanya menggunakan seperti, laksana, bagai, ibarat gitu. Asosiasi itu seperti itu. Yang umum misalnya kalau anak lari-larian berantem mulu, apa kalimatnya Bapak Ibu? Adik kakak berantem mulu. Seperti kucing dan, nah itu namanya kan perbandingan. Jadi kalau ada orang berantem mulu seperti kucing, itu kan namanya membandingkan antara kucing dengan manusia. Itu yang kedua namanya asosiasi. Biasanya menggunakan kata seperti, laksana, bagai, ibarat. Yang ketiga Bapak Ibu metafora. Nah ini perbandingannya langsung, tidak menggunakan kata-kata penghubung seperti laksana, bagai tadi. Nah yang terakhir Bapak Ibu personifikasi Bapak Ibu. Personifikasi itu dari kata person. What the meaning person Bapak Ibu? Orang. Jadi personifikasi itu pemanusiaan atau penginsanan. Jadi apapun di dunia ini dianggap sebagai manusia, sebagai makhluk yang punya keinginan misalnya, punya keinginan, punya hati, punya akhlak gitu. Contohnya dalam bahasa Indonesia, ketika Bapak Ibu membeli sembako, sembakonya naik, apa kalimatnya? Harga melompat. Kan harga melompat gimana? Bisa kan seperti manusia kan? Ya. Atau udara di sini mencekik leher gitu kan? Apa bisa mencekik leher? Atau ada kalimat, oh angin sampaikan salamku padanya. Bisa nggak sampai salam pakai angin? Nah angin dianggap manusia. Ya gitu, itu namanya personifikasi. Nah persoalannya ada tidak alegori, personifikasi, asosiasi, kemudian personifikasi di dalam Al-Quran? Ternyata banyak Bapak Ibu. Siapa yang menuliskan yang seperti ini? Ya kan dari sastrawan Bapak Ibu. Sastrawan kita itu dulu
orang-orang yang luar biasa. Contoh misalnya Hamzah Pansuri, Nuruddin Araniri. Dari namanya saja Islami banget, Hamzah Pansuri, Nuruddin Araniri gitu kan. Nah, kalau yang luar negerinya misalnya Khalil Gibran gitu kan. Ya. Nah, baik Bapak Ibu. Sekarang kita pahami dulu apa sih alegori itu Bapak Ibu. Kalau alegori membandingkannya secara total, utuh. Tadi mendayung bahtera rumah tangga misalnya. Kalau asosiasi itu menggunakan kata penghubung, laksana, ibarat, bagai, seperti. Nah, kalau dalam bahasa kal misalnya, kal an'am. Apa artinya Bapak Ibu? Seperti binatang ternak, balhum adol gitu kan. Bahkan lebih sesat. Itu menggunakan kata seperti, berarti itu masuk ke dalam asosiasi. Kemudian metafora itu langsung. Misalnya kalau perpustakaan disebut apa Bapak Ibu? Gudang ilmu. Kalau orang yang bisa ditanya apa saja bisa jawab disebut apa? Ditanya apa aja bisa jawab. Orang manusia disebut apa? Ya? Kutu buku. Kalau dia rajin baca buku tuh Pak. Tapi ini ditanya apa aja bisa. Apa Bu? Bukan perpustakaan, kamus berjalan gitu. Ya, gitu Pak. Oke ya. Nah, Bapak Ibu, sekarang kita langsung ya ke bahasan kita. Sebelum ke majas-majas tadi, karena tadi saya menyinggung tentang gambaran surga di dalam Al-Quran, nanti Bapak Ibu bisa dicek ya. Di surat Al-Baqarah ayat 25. Bisa dibantu Pak Didin? Al-Baqarah ayat, ini bisa kali bagian ini Pak? Atau pakai itu? Ini anak mudanya pada kemana ya? Al-Baqarah ayat 25 itu. Itu gambaran surga ya Bapak Ibu. Ya. Dan sampaikanlah kabar gembira. Ya. Setiap hari mereka diberi rezeki buah-buahan dan inilah rezeki yang diberikan pada kami dahulu. Mereka telah diberi buah-buahan yang serupa dan di sana mereka memperoleh pasangan-pasangan yang suci. Mereka kata di dalam Siril nanti ya. Terima kasih. Udah pegang dulu. Itu gambaran surga Bapak Ibu ya. Kenapa sih Allah menggambarkan surga itu ada air mengalir gitu kan, ada taman segala macam. Bapak Ibu, cara menjelaskan Allah itu kepada kita dari yang abstrak ke yang konkret Bapak Ibu. Kalau yang abstrak kita nggak sampai otaknya, maka disampaikan yang konkret. Abstrak itu tidak nyata, tidak jelas. Konkret nyata jelas. Jadi kalau digambarkan air mengalir bisa lihat. Ya gitu Bapak Ibu ya. Jadi itu namanya familiaritas Bapak Ibu ya. Familiaritas artinya dari yang dikenal ke yang tidak dikenal. Nah, nanti abstrak. Allah juga kadang-kadang menjelaskannya itu pakai akseptabilitas. Dari yang diterima ke yang tidak diterima. Itu Bapak Ibu. Ada juga menjelaskannya dari umum ke khusus atau dari khusus ke umum gitu. Luar biasa. Makanya Bapak Ibu, Quran bukan hanya dibaca tapi juga dipahami. Ya. Nih, saya ada Quran ini. Saya beli juz ke-1 dan juz ke-30. Namanya Tafsir Lapsiyah, Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya ini, punya juz 1 saja, dibaca sampai hatam, nanti kesana-sananya bisa tahu arti Quran Bapak Ibu sedikit. Nanti baru terjemahannya gitu ya.
Misalnya alhamdu, segala puji, lillah, li bagi ilah, bagi Allah, Rob Tuhan, al-alamin yang menguasai seluruh alam, ar-Rahman Rahim, ar-Rahman yang maha pengasih, ar-Rahim yang maha penyayang. Apa bedanya kasih dan sayang, Bapak Ibu? Kalau kasih mah dikasih semua gitu. Mau beriman, mau tidak beriman, mau kafir, mau yang bagaimana juga dikasih semua. Tapi penyayang itu hanya diberikan kepada orang-orang yang bertakwa. Jadi Ar-Rahman dulu, baru Ar-Rahim. Rahim tuh. Rahim itu di sini di perut, kasih sayang gitu, Pak. Ya Bapak Ibu. Jadi gambaran surga yang pertama adalah sungai-sungai dan taman. Ya, jadi ini nama familiaritas. Yang kedua, apa lagi di surat Muhammad, Pak? Ayat 15. Muhammad 15. Bisa ibu-ibu dilihat Muhammad 15? Itu di situ aja. Tuh Pak Asep juga bisa bantu saya. Ya. Masalahnya dengan pribadi baik dalam takut. Ya. Fiha anhar min ghairi asin wa anharu min lam yataghayyar Allah wa anharu min qawmin lam yadil sayyid wa anharu min musafa ayat. Perumpamaan taman surga yang dijadikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai pengamat anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi minumnya, dan sungai-sungai madu yang murni, di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang jernih sehingga khususnya dipotong-potong? Ya, pihak itu di dalamnya, itu tadi ada sungai. Bapak Ibu, kalau dijelaskan ke orang-orang awam, misalnya, kamu tahu nggak air mengalir? Ya, rasanya gimana? Biasa tuh minum air. Air mengalir di surga itu airnya susu. Nah, fantasinya udah naik kan? Air yang mengalir itu rasanya madu. Nah, itu gambaran surga Bapak Ibu. Hanya sekecil ini. Surga itu, neraka itu hanya sekecil ini. Nanti dahsyat banget nerakanya, dahsyat banget surganya gitu. Kenikmatan yang kita peroleh di dunia itu hanya seujung kuku saja Bapak Ibu. Maka ketika digambarkan itu seperti itu, orang awam bisa paham, oh surga itu nanti airnya kalau diminum tidak hausnya tidak haus lagi gitu, terus gitu. Nah, madu, susu gitu kan. Jadi gambarannya masuk ke pikiran orang awam seperti kita Bapak Ibu. Nah, karena kalau dibaca terlalu lama pendidikan ya, lanjutkan saja bahwa yang pertama sungai-sungai dan taman, yaitu gambaran surga. Itu ada di surat Al-Baqarah dan surat Muhammad. Yang kedua, buah-buahan yang selalu tersedia. Buah-buahan yang terlalu ada terus, mau apa saja ada. Misalnya tiba-tiba ingin apel, sudah ada apel. Tiba-tiba ingin pisang, apa tuh? Udah ada itu pisangnya itu. Ya, gitu ya. Itu namanya gambarannya adalah buah-buahan. Kemudian istana, perhiasan dan kenyamanan fisik Bapak Ibu itu ada di surat Ar-Rahman yang sering dibaca Pak Haji Olik gitu ya. Ya baca karya. Kemudian di surat Toha juga ya, itu gambaran tentang istana, perhiasan dan kenyamanan fisik. Nah, itu namanya gambaran surga di dalam Al-Qur'an. Yang keempat, suasana penuh kedamaian. Seperti yang saya tanyakan ke Ustadz yang kemarin tadi itu. Kita baca Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam
wahayna rabbana bisalam wa adhilnal jannata darussalam. Nah, surga itu banyak macamnya Bapak Ibu. Ada Darussalam, ada Firdaus, ada Jannatu Naim gitu kan. Nah, ternyata Darussalam di dalam kalimat itu maknanya lebih luas Bapak Ibu ya. Bukan nama sebuah surga. Jadi Darussalam itu kalau berdasarkan kajian kemarin bisa dua artinya, bisa nama surga, bisa yang lebih luas adalah tempat yang damai, tempat yang nyaman, gitu kan Bapak Ibu. Nah, jadi kalau diartikan luas begitu, seperti Malik dengan Malik, Bapak Ibu. Apa bedanya Bapak Ibu? Malik dengan Malik. Lebih luas mana? Lebih luas Malik, karena Malik itu menguasai. Kalau Malik raja. Raja menguasai, tapi kan terbatas secara geografis, tidak ke sini. Kalau Raja Arab Saudi ya di Saudi, Raja Jordania ya di Jordan gitu kan. Tidak bisa Raja Arab Saudi mengakuisisi Jordan misalnya. Tapi yang menguasai ya semuanya, berarti itu lebih luas. Hati-hati baca Maliki Yaumuddin di dalam surat Al-Fatihah dengan Malikin Nas di dalam surat An-Nas, jangan ketukar. Karena Maliki di dalam surat Al-Fatihah itu lebih luas, yang menguasai adin hari pembalasan. Tapi Malikin Nas rajanya manusia. Kadang-kadang tertukar. Hati-hati ya. Apalagi Bapak Ibu, gambaran surga dalam Al-Quran itu luas surga dan puncak kenikmatan Bapak Ibu. Jadi surga itu sebenarnya puncak nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dunia kita diberi nikmat aja sudah luar biasa, kita ucap alhamdulillah, alhamdulillah. Lalu sujud, kalau diberi nikmat bagaimana Bapak Ibu? Sujud apa? Sujud syukur. Sudahkah hari ini kita sujud syukur Bapak Ibu? Sujud syukur itu tidak di luar sholat bisa. Tidak, Allahu Akbar lalu sujud. Baca yang bisa. Pakai Rabbana wa bihamdi boleh. Pakai mau doa sujud apa namanya? Sujud sajdah ya. Boleh gitu. Enak di situ. Itu namanya bersyukur atas nikmat Allah. Jangan sampai kita diberi azab. Lain syakartum la azidanakum wa lain kafartum inna azabi lasadid. Oke Bapak Ibu, kita lanjut sekarang. Gambar apa? Yang pertama adalah alegori Bapak Ibu. Alegori di dalam Al-Qur'an itu saya ambil 4 Bapak Ibu. Yang pertama alegori sedekah. Nanti dicek ya. Yang kedua alegori orang yang munafik. Yang ketiga alegori orang-orang kafir. Yang keempat alegori membuka aib saudaranya sendiri. Kita baca satu aja Pak Didin, mohon maaf. Yang pertama alegori sedekah di surat Al-Baqarah ayat 261. Surat Al-Baqarah ayat 261. Kalau kita mengkaji rame-rame enak tuh dia tuh Ibu. Ya. 261. Ya. Al-Baqarah ayat 261. Ini kan yang sebutir biji, coba artinya aja Pak. Ya. Dari 7 pada setiap tangkai ada 100 biji. Allah memperkirakan bagi siapa yang dia kehendaki dan Allah Maha Luas Maha Mengetahui. Nah, jadi alegori yang kita temukan di Al-Baqarah itu adalah sedekah. Kalau Bapak Ibu bersedekah hari ini diumpamakan seperti sebutir biji ditanam lalu muncul 7 tangkai ya Pak Didin. Dari 7 tangkai itu muncul 100 butir atau 100 kali 7 berapa itu?
700 Bapak Ibu ya. Itu jadi multi level marketing Bapak Ibu. Multi level marketing Bapak Ibu, makin banyak gitu kan. Oh, beribadah juga begitu Bapak Ibu. Jadi multi level marketing. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu berinfak pagi-pagi itu terutama itu luar biasa tuh. Dahsyatnya infak pagi-pagi. Itu kotak amal yang di depan itu penuh Bapak Ibu. Ini murid banyak ini yang datang ke sini. Jadi nggak usah banyak-banyak, kalau bisa 1.000, 1.000. Kalau ada 10.000, tapi mudawamah terus. Jangan 100.000 sebulan, besok enggak gitu. Ya kalau bisa tiap hari 1 juta ya alhamdulillah, berarti 30 juta. Apa sanggup kita? Ya belum tentu. Ya yang mudah lah, yang 1.000 atau 10.000. Kotak amal itu akan penuh, dan insya Allah masjid itu bukan hanya untuk ibadah Bapak Ibu, tapi kegiatan sosialnya ada. Tetangganya tidak ada beras, kita kirim beras. Masjid ini belum Bapak Ibu. Tetangganya sakit nggak bisa berobat, masjid hadir. Pedidin, masjid hadir. Walaupun sekarang hadirnya baru pengecekan ya, pengecekan gula darah. Itu pun masih ditarik infak ya, sedekah. Tapi ya kadang-kadang ya nggak apa-apa sih. Nanti masjid Pak Haji Dendi nggak apa-apa, yang mau infak boleh, nggak juga nggak apa-apa gitu. Jangan gara-gara ada tulisan gula darah Prabu, karena ada angkanya dia takut. Saya nggak buat duit. Untuk jamaah Bapak Ibu silakan aja, punya uang infakan, nggak juga nggak apa-apa, tes aja. Itu adalah fungsi sosial masjid Bapak Ibu. Jadi masjid bukan hanya untuk sholat Bapak Ibu, tapi untuk kegiatan sosial yang lain. Makanya kalau kotak amalnya penuh, Jumat berkahnya jalan. Kemudian tadi anak yatim keurus, orang sakit keurus, kemudian ambulan keurus. Ini ambulannya Bapak Ibu hidup segan mati tak mau. Saya tanya ke Pak Jakaria, pengurus ambulan, setahun ini dipakai ke tuh ambulan berapa nih? Apa Dio aja yang pengurus masjid nggak pakai ambulan Darul Rahman coba. Padahal ambulan itu digunakan untuk jamaah kita. Yang punya uang silakan infak, ya enggak ya nggak apa-apa, masjid belikan bensin, belikan sopirnya gitu Bapak Ibu. Kalau ada uangnya, kan begitu Bapak Ibu. Lalu ada masyarakat nanya, oh itu ke masjid juga bayar? Bukan bayar, infak pengganti bensin. Kan yang bawa mobilnya juga perlu dikasih makan. Kalau nggak ada nggak apa-apa, asal cerita ke pengurus, Pak saya nggak ada, udah. Tapi mobilnya sekarang dirawat, sekarang ini kondisinya hidup segan mati tak mau gitu. Bahkan kalah saing kelihatannya itu. Karena ada ambulan yang lain yang lebih bagus, padahal fungsinya sama. Mau bagus mau enggak juga tetap aja ke mana, ke makam sana. Apa dilihat bagusnya? Yang meninggal mah nggak tahu mobilnya bagus banget, yang penting sampai ke sana. Nah, jadi tugas Pak Jakaria itu bagaimana supaya ambulan itu dipakai. Tapi mau nggak Bapak Ibu pakai ambulan? Inginnya sih umur panjang ya. Oke Bapak Ibu ya, itu alegori sebutir biji yang ditanam, itu perumpamaan utuh Bapak Ibu. Yang kedua alegori orang munafik. Nah saya minta ibu-ibu, itu surat Al-Baqarah ayat 17. Bapak Ibu baca Bu, artinya aja biar cepat, tinggal 10 menit ya Bu. Iya, orang munafik itu diumpamakan menyalakan api di tempat yang gelap, tapi dia tetap gelap Bapak Ibu, apinya tidak berfungsi. Paham maksudnya Bapak Ibu?
kita nyalain api di tempat gelap nih, harusnya kan terang. Tapi bagi dia tetap saja gelap, nggak ada gunanya. Jadi orang-orang munafik itu, kalaupun dia mau berinfak segala macam juga nggak ada gunanya, karena bagi Allah itu gelap, tidak ada manfaatnya. Bahkan orang kafir, Bapak Ibu, dalam Al-Quran dikatakan sawa'un alaihim, kan sawa'un alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum. Bagi orang kafir itu diberi peringatan atau tidak diberi peringatan, kepada mereka sama saja. Jangan sok-sokan kita ini bergaul dengan teman-teman kita yang non gitu ya. Kalau kita ingin mengubah dia, nggak bisa Bapak Ibu. Kalau Allah mengatakan, Quran mengatakan sawa'un alaihim anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Mereka tidak akan beriman. Kewajiban kita itu hanya menyampaikan. Masalah beriman atau tidak itu urusan Allah. Yang tidak boleh itu kita tahu diem, dosa itu Bapak Ibu. Ya sekali lagi, Bapak Ibu tahu diem, dosa. Kun aliman, au muta'aliman, au mustami'an, au muhibban, wala takun humisan patahlika. Jadilah kalian itu orang yang mengajarkan ilmu pada diri. Kalau tidak bisa mengajar, kalian belajar ilmu. Ngajar nggak bisa, belajar nggak bisa. Oke, kalau begitu kamu mendengarkan ilmu nih, mustami. Pak, nggak bisa juga. Ngajar enggak, belajar enggak, dengar enggak. Udah terakhir, muhibban, kamu mencintai ilmu, maka beli ini. Beli yang banyak, dihadiahkan buat Pak. Misalnya buat Mas Indra, buat Pak Yanto, buat Pak Hasan nih, diberi tafsir Lafziyah 1. Ini harganya berapa, Bapak-Bapak? Cuman 12.500 itu. Tapi tahun 93 itu. Sekarang emang ada harga 12.500. Dulu saya beli 12.500. Itu namanya mencintai ilmu. Karena ngajar nggak bisa, belajar juga nggak sempat, kemudian mendengarkan ogah. Ya udah. Yang keempat, muhibban. Jangan sampai jadi yang kelima. Walatakun humisan, dan janganlah kalian menjadi orang yang kelima. Siapa itu? Yaitu yang enggak empat-empatnya. Patahlika, maka celakalah engkau. Jadi Bapak Ibu, berdasarkan hadis ini, orang yang menang wae, yang diam aja sebenarnya berdosa. Karena thalabul ilmi faridotun ala kulli muslimin wal muslimah. Habis sholat subuh langsung dia jalan tuh olahraga tuh. Bukannya taklim gitu, olahraga. Sampai 24 jam dia tidak belajar, tidak mendengarkan, tidak mengkaji, maka dosa. Karena menuntut ilmu itu wajib hukum. Sedangkan bisanya mah bukan wajib, itu urusan Allah. Oke Bapak Ibu. Nah, lalu ada alegori orang kafir, itu Ibrahim ayat 18. Catat aja nanti waktunya habis. Kemudian alegori membuka aib. Tuh kan ada yang aib. Kalau membuka aib saudaranya gimana? Seperti memakan bangkai saudaranya yang sudah mati kalau menggunjing. Apa istilahnya? Gibah. Gibah itu begitu. Ngomongin orang, kalau benar jadi gibah, kalau salah jadi fitnah. Al fitnah itu asadu minal. Dua-duanya berat. Al fitnah itu asadu minal khot, berat. Kemudian gibah juga memakan bangkai saudara sendiri juga berat. Apa mau kita makan bangkai saudara kita? Ya, itu alegori Bapak Ibu. Tapi nanti antara batas alegori dengan metafora itu hampir sama Bapak Ibu ya. Ya, itu bukan ranah kita lah ya. Tapi Bapak Ibu harus tahu aja. Nah, yang kedua Bapak Ibu metafora. Nah,
Metafora Bapak Ibu, surat An-Nur ayat 36. Tolong dibaca Bu Esi. Surat An-Nur ayat 36, metafora. Oh, Pak. Ayat 36. Apa metaforanya, Bu? Dua kata. Cahaya ilahi, Bapak Ibu. Cahaya ilahi itu metafora untuk petunjuk. Kan terang Bapak Ibu ya. Petunjuk, pedoman, suluh gitu kalau orang bilang dulu Mas, suluh. Suluh itu kan sebenarnya kayu bakar ya. Kalau dibakar ada apinya kan bisa gini nih, bisa nerang. Itu suluh itu penerang sebenarnya itu. Kalau orang Sunda suluh itu kayu bakar, padahal sebenarnya suluh itu obor, ya kan? Nah, cahaya ilahi itu adalah metafora petunjuk. Jadi petunjuk itu diibaratkan sebagai cahaya, gitu. Itu namanya perbandingan. Kemudian fisik yang melemah Bapak Ibu di surat Maryam ayat 4 Bapak Ibu. Coba Bu, Maryam ayat 4. Ini kepada Nabi Zakaria waktu itu ya. Surat Maryam ayat 4, ini metaforanya fisik yang melemah. Apa metafora fisik yang melemah di situ apa? Coba Bu. Nah, tidak ada kata menyala di situ. Menyala. Nah, jadi beruban itu, ini rambutnya putih semua, itu menyala maksudnya, menyala. Jadi kalau kelihatan dari luar itu, coba orang yang beruban kalau dipoto, kelihatan putih kan? Dikata Nabi Zakaria, sesungguhnya kepalaku sudah menyala, sudah putih, sudah berubah. Itu metafora dari sudah tua, sudah renta, sudah lemah. Ya, metafora menyala atau uban itu adalah ciri orang yang sudah lemah fisiknya. Walaupun ada yang sudah ubanan tapi kuat juga itu masih. Oke, Bapak Ibu, 5 menit lagi. Tadi menggunjing udah ya. Kemudian sifat keras hati Bapak Ibu itu di dalam Al-Baqarah ayat 74. Jadi metaforanya keras hati itu Al-Baqarah ayat 74. Apa metaforanya Bapak Ibu? Iya, itu apa namanya? Ini ke sini. Seperti batu. Makanya ada kepala batu gitu. Ada muka tembok. Kalau muka tembok apa? Hah? Tidak punya malu. Kepala batu dikasih nasihat nggak bisa itu. Keras hati, keras hati. Oh, keinginannya, oh itu bagus. Mana yang bagus, rendah diri apa rendah hati? Kalau rendah diri apa? Minder. Kalau rendah diri minder. Suruh tampil, minder itu rendah diri. Kita tidak boleh rendah diri, yang boleh rendah hati. Gitu Bapak Ibu. Rendah hati itu artinya tidak menyombongkan diri. Kalau rendah diri tidak boleh. Kita harus percaya diri. Oke. Sekarang asosiasi Bapak Ibu, satu lagi ya, ini nanti terakhir personifikasi. Kalau asosiasi banyak Bapak Ibu, contohnya di tadi ya, di itu yang tadi sebutir benih gitu ya. Ya.
Mungkin ini Pak, kita lihat di surat As-Saffat ayat 4. Coba Bapak Ibu. As-Saffat ayat 4. Itu ini kerjasama Bapak Ibu ya. Monggo Bu. Terus? Hanya segitu? As-Saffat ayat 4. Apa artinya tadi? Oh, hanya itu ya. Sebenarnya ini tentang kerjasama. Orang berjuang di jalan Allah itu seperti bangunan yang kokoh gitu. Coba itu di ayat 4 atau di ayat 5 mungkin ya. Asuk. Ya? Oh, marsus itu ya. Bangunan yang megah gitu ya. Nah, itu artinya asosiasi untuk orang yang bekerja sama seperti bangunan itu menopang. Ada iya. Oh, berarti bukan asop ya. Innallaha, sesungguhnya Allah mencintai ya. Ya itu, jadi asosiasinya adalah orang yang bekerja sama itu seperti bangunan itu. Ada yang jadi apa namanya pondasinya, ada yang jadi tiangnya, ada yang jadi itu kan namanya kerjasama itu namanya asosiasi untuk orang yang bekerja sama di jalan Allah. Kalau hanya ada dindingnya tidak ada atapnya kan kehujanan. Kalau ada atapnya doang ya roboh gitu kan. Nah itu ya Ibu As-Saff ya ayat 4 ya. Kemudian saya ganti. Nah, terakhir Bapak Ibu kita berbicara personifikasi Bapak Ibu. Al-personifikasi tadi saya bilang adalah penginsanan atau menganggap selain manusia, entah itu batu, tanaman apa gitu, memiliki sifat seperti manusia. Contohnya tadi, oh angin, sampaikan salamku padanya. Angin dianggap manusia. Nah kalau kita bilang, oh angin, sampaikan salamku padanya. Oke, misalnya ada jawaban gitu. Lari kita mungkin. Karena itu kan personifikasi Bapak Ibu. Misalnya harga-harga mencekik leher gitu. Jadi kita dicekik oleh harga itu kan. Seolah-olah harga adalah manusia. Ternyata di dalam Al-Quran juga ada Bapak Ibu. Kita coba surat Fussilat ayat 11. Ayo Bapak Ibu. Terakhir. Fussilat ayat 11. Ya. Kemudian dia menjalani itu masih belum asal. Dia berkata, kamu berdua. Nah, jadi yang datang siapa? Nah, asap datang atau pengertiannya bumi langit bicara gitu loh. Bumi langit bicara. Bahkan dalam surat Yasin yang bicara apa Bapak Ibu? Apa tuh? Itu sampai krise Bapak Ibu. Itu lagu diciptakan oleh Taufik Ismail. Diberikan ke krise. Krise itu artinya krismansa itu namanya krismansa di krise. Dikasih itu oleh Taufik Ismail. Ini lagunya krise. Dinyanyikan sama dia. Jatuh Bapak Ibu nangis. Nggak sanggup dia menyanyikannya lagu. Ya, akhirnya direkam Bapak Ibu. Direkam hanya sekali, itu juga nggak sanggup menyelesaikan itu. Tapi jadi lagu, tapi nggak pernah dinyanyikan lagi. Karena nanti apa? Yang bicara itu tangan, kaki gitu ya. Mulutnya diam. Apa kalimatnya Pak? Di surat Yasin itu. Nah, timu ala abwahim Allah ya. Ya. Itu personifikasi. Jadi nanti
Tangan bicara, batu bicara gitu kan. Mulutnya diam gitu maksudnya gitu. Al yamana timwala abahihim kuna aidihim fatahadu arjuluhum bima kanu yaksibun tuh menyaksikan. Makanya Bapak Ibu, ini contoh aja. Kalau tadi pagi ajannya enak ya kedengarannya Bapak ya. Kasilah as-salatu khairu minan naum. Jawab apa Bapak Ibu? Sodakta gitu. Benar kok. Kalau benar ya ayo gitu kan. Jadi kadang dari sodako ya, sodako itu membenarkan. Sodakta wa barata wa ana minas syahidin. Lalu baca Allahumma btalana hikmah. Apa yang doa ajan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wa sholatil qaimah ati sayyidina Muhammadanil wasilata wal fadilah wa sarafa wa darajatal rafi'ah wa ba'sa maqama mahmuwata innaka la tuhibbul mi'ad. Jadi bapak-bapak langsung sholat itu. Minimal kalau nggak bisa ada yang baca aminin aja. Amin. Amin gitu ya. Kalau ada yang baca Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah, bapak-bapak nggak bisa dengerin aja. Amin. Amin gitu. Jangan langsung sholat sunnah qobliyah ya. Itu namanya adab ya, adab setelah azan. Nah, di dalam surat Yasin juga Pedidin ayat 37 itu ada personifikasi malam dan siang. Malam pergi, siang datang. Jadi malam itu dianggap seperti orang bisa datang, bisa pergi gitu kan? Ya. Ya. Ya, jadi itu personifikasi ya. Di dalam surat Al-Mulk ayat 8 itu juga ada personifikasi neraka itu marah, lapar Bapak Ibu. Neraka itu marah, lapar. Bahkan ada malaikat Jabaniyah gitu ya, yang membawa cambuk gitu ya. Neraka lapar itu kan, neraka diibaratkan seperti manusia. Kemudian di dalam Al-A'raf ayat 57 peringatan angin. Mungkin terakhir Pedidin Al-A'raf ayat 57. 57. Jalan yang menyiapkan angin sebagai kabar gembira dahulu mendatangkan rahmat. Ya, apabila angin itu bawa aman, awan mendung, kami halau ke suatu daerah yang bagus. Kalau kami turunkan hujan di daerah itu, kemudian kami turunkan dengan berbagai macam. Ya. Itulah kami jadi personifikasi ini adalah angin yang membawa kabar gembira. Ya. Ya, itu personifikasi Bapak Ibu. Jadi sekali lagi saya mengimbau pada Bapak Ibu, dari sekarang kita bukan hanya baca tapi mengkaji pada hari Jumat itu setiap habis sholat subuh sebenarnya ada program masjid kita membaca Quran ya Pak Jarib ya, baca Quran untuk mencapai target khatam ya. Tapi sebenarnya mentadaburinya gitu. Jadi bapak-bapak ibu yang ingin gabung kumpul di sini, dibacakan, didengerin, saling kalau ada salah kita benerin. Kalau dibenerin jangan marah gitu kan. Kita juga nggak ada yang ahli banget gitu ya. Saya juga lagi belajar sama aja. Jadi kalau ada orang memberitahu, alhamdulillah. Jangan salah, dibiarin aja Bapak. Nanti salah. Itu ada kalimat innasani
akawal abtar misalnya. Ada inna, ada inna. Apa bedanya Bapak Ibu? Inna nanya apa? Kalau inna itu sesungguhnya kami. Tapi kalau inna itu hanya sesungguhnya aja. Hati-hati. Bisa salah itu. Inna sani akahwal abtar. Inna sesungguhnya. Saya lihat di kamus sani'a. Sani'a itu apa? Sani'a. Orang yang membenci. Sani'a itu pakai sin. Sinnya sin gede itu. Sani akahwal abtar. Mereka akan terpecah belah. Ya, saya kira itu Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu jangan jemu untuk membuka Quran. Lihat terjemahannya supaya paham. Jangan sampai dibacakan surat idza zulzilatil ardu zilzalaha. Amin. Idza zulzilatil ardu zilzalaha. Apabila bumi digoncangkan dengan segoncang-goncangnya. Amin. Finnari jahannam khalidina fiha. Dimasukkan ke neraka jahanam kekal selama-lamanya. Amin. Hati-hati. Jadi kadang-kadang kita aminnya juga gini nih. Ada amin begini, ada amin gini kan. Kenapa begini aminnya? Nolak. Kenapa begini aminnya? Nah, di dalam berdoa hati-hati Bapak Ibu. Jangan mendoakan yang jelek kepada siapapun. Karena kata Allah, amin kalimat ini. Amin. Semoga terkabul untuk dia dan kamu juga. Itu amin itu. Dia dan kamu juga. Jadi kalau Pak Hasan mendoakan jelek, buat orang dan buat Bapak juga. Amin. Semoga terkabul untuk Anda dan kamu juga. Maka belajarlah mendoakan tuh yang baik-baik saja. Nah kita doakan saudara kita yang sedang berangkat haji. Sekarang mungkin sudah pulang ya, ada yang masih di sono ada. Kita doakan mudah-mudahan jadi haji yang mabrur, kemudian pulang dalam keadaan selamat, sehat walafiat, menjadi haji yang qanaah, yang mudawamah ibadahnya. Dan mudah-mudahan kita bisa berangkat haji. Amin ya rabbal alamin. Sebelum ditutup barangkali ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, monggo. Tapi kalau enggak alhamdulillah udah lewat 10 menit. Intinya saya hanya memberikan ruang untuk mengkaji bersama-sama ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau tidak ada, kita tutup ya. Ya, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Faqalhamdulillah wa sallallahu wa habibina safina karimina wa dhuhina maulana Muhammad. Wassalim radhiyallahu tabaraka sadatina an rasulillah ismail. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahilladzi hamdan syakirin hamdan na'imin hamdu yabin wa yakabi majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi li jalali wajhikal karim wa adim sultanik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Allahumma ighfir lana dzunubana wa li walidayna warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadil hajat. Allahumma nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma awin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma afina fi badani, Allahumma afina fi sam'i, Allahumma afina fi basari, Allahumma afina fi qalbi. Wassalamualaikum subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi
alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi sholli wa sallim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Bapak Ibu, pengumuman untuk minggu besok kan ada cek kesehatan gratis ya di depan sana. Silakan Bapak Ibu yang cek kesehatan bukan hari ini, minggu besok. Yang punya rezeki ya apa berita. Besok ya.